Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman seprofesi sebagai trader saham ataupun investor saham. Kembali lagi di sesi analisa bareng Uncle. Dan seperti biasa kita akan membahas pergerakan-pergerakan IHSG, pergerakan saham-saham yang di request sama teman-teman di grup Angelmologi. Ya, kita nanti coba membedah bareng, melihat bareng bagaimana kira-kira trennya, apakah masih bagus atau enggak, apakah bisa jadi pantauan untuk besok atau beberapa hari ke depan ya. Tapi sebelum kita mulai analisanya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meramaikan grup Angelmologi. Ya sekarang udah mulai rame lah ya, keluar masuk tapi nggak apa-apa, udah banyak yang ngobrol. Dan hari ini kayaknya requestnya agak lumayan lumayan banyak ya. Entah kenapa ini, apakah banyak yang pada kesangkut gitu di atas gitu. Mudah-mudahan sih enggak ya. Ya mudah-mudahan ini adalah pantauan-pantauan yang ingin dianalisa di beberapa hari ke depan. Ya, terima kasih pokoknya yang sudah bergabung, dan teman-teman yang belum bergabung silahkan bisa bergabung melalui link yang ada di deskripsi, ada saya cantumkan. Dan jangan lupa juga dibantu untuk subscribe channel YouTube Angelmologi ya, biar biar tambah banyak lah subscribernya, kan tinggal dikit lagi bisa 1000 subscriber gitu. Ya pencapaian pertama gitu. Mudah-mudahan sih bisa tercapai ya. Sebelum kita mulai sesi analisa, saya mau sedikit beriklan ya. Jadi jangan jangan bosan-bosan dengan iklan saya ini. Saya cuman ingin mengajak teman-teman yang ingin belajar lebih lebih apa namanya lebih lebih terarah gitu kan. Nanti kita bisa bantu-bantu untuk mengarahkan teman-teman. Jadi Ankelmologi ada kelas online yang akan diadakan di tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober ya, Oktober 2021. Jadi kita nanti ada 3 hari, dan ini kurang lebih ini materi-materinya. Nanti kalau misalnya ada tambahan ya kita tambahkan di kelas, ataupun setelah kelas kalaupun ada materi tambahan biasanya saya kasih. Seperti teman-teman yang di online satu, kita kalau misalnya ada pengetahuan tambahan gitu kan, pasti kita kasih. Karena apa? Kita ada diskusi rutin, entah itu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi saya tetap berusaha ini pasti akan selalu diadakan ya. Jadi untuk teman-teman yang dari alumni ya, sekarang udah jadi alumni nih online satu, teman-teman alumni, jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti ada apa update-update ilmu ataupun update-update formula yang menarik dan bisa kita pakai, nanti pasti akan kita kasih ke teman-teman alumni. Jadi karena market itu kan pasti berkembang ya, jadi masa ilmu kita tidak berkembang. Jadi kalaupun ada update pasti akan saya kasih update-nya seperti apa. Kalaupun ada metode baru nanti pasti saya kasih tahu juga ke teman-teman alumni juga. Oke. Ini di sini benefitnya ada, nanti ada live trading selama 1 bulan ke depan. Dan live trading ini jadwalnya itu setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kalau misalnya yang sudah pada masuk ya, sudah pada masuk dari sekarang ya, itu live tradingnya udah dimulai kemarin, itu hari pertama itu pas hari Selasa ya. Dan besok pagi insya Allah ada live trading lagi gitu untuk teman-teman yang sudah bergabung di daftar di online kelas 2 ya. Jadi benefitnya tetap nanti dihitung per setelah tanggal kelas, tapi teman-teman bisa menikmati dari sekarang untuk yang langsung bergabung dari sekarang. Jadi ada rekomendasi itu tiap pagi, terus buy close juga lebih banyak dari yang biasanya saya share di grup umum ya, di grup diskusi ya. Jadi silahkan teman-teman yang berminat langsung aja bisa transfer biaya kelasnya. Pastikan untuk rekening yang ditransfer itu rekening ini. Jadi kita tidak memakai rekening lain, hanya satu rekening ini yang kita pakai. Dan atau kalau mau tanya-tanya silahkan japri ke saya, atau japri di bukan japri lah ya, tanya-tanya di grup. Oke, itu aja untuk iklan saya kali ini.
kita langsung aja mulai. Yang pertama kita melihat ya IHSG gitu. Benar saja kalau misalnya dibilang September itu adalah merupakan momok bagi market gitu, karena di hari pertama September aja tanggal 1 September udah dibanting 0,97% ya. Tapi mudah-mudahan sih ya, kita harapannya kan September ceria gitu kan, mudah-mudahan bisa terwujud di September ceria. Ya, paling nggak ada hijau lah, jangan jangan yang terlalu dibanting-banting amat gitu. Jadi ya mudah-mudahan masih ada harapan gitu dia untuk merangkak naik lagi ke atas, karena ini udah lumayan juga ini kalau bisa, kalau dibilang ya lumayan lumayan bantingannya tadi itu. Di market kayak yang lesu gitu. Terus tutupan sampai merah kayak gini ya. Mudah-mudahan lah, kita hanya bisa berharap di bulan September ini akan menemukan September ceria ya. Mudah-mudahan nggak sampai jebol di support IHSG yang di bawah. Oke, itu aja mungkin pesan saya untuk teman-teman. Jadi lebih baik sediakan dana cash. Kalau misalnya masih punya dana cash ya jangan buru-buru masuk gitu. Kalau misalnya masuk di emiten ya mending keluar masuk keluar masuk keluar masuk gitu. Jangan jangan terlalu lama disimpan, takutnya kan ngeri juga ini dengan IHSG September, karena kita belum tahu sih, belum tahu arahnya akan kemana. Apakah ini kan masih galau dia, apakah dia akan turun ataupun dia akan naik. Yang jelas hari ini kan turun gitu ya. Ya itu aja untuk IHSG. Mudah-mudahan fasenya fase naik gitu ya, melanjutkan naik lagi mudah-mudahan. Langsung aja kita bahas request-request saham yang di request sama teman-teman di grup Angkelmologi. Yang pertama ada Era Swasembada. Era nggak ditulis sih punya di berapa ya. Era sudah berada di dekat, ya sebenarnya dari kemarin memang masih berada di dekat support ya. Cuman apakah ini dia merupakan suatu konfirmasi reversal atau apa, kita belum tahu. Yang jelas hari ini yang buang juga nggak terlalu banyak sih. Kalau misalnya kita lihat dari bentuk candlenya, dia secara stokastik juga masih ada tren naik gitu kan. Mudah-mudahan sih besok kalau misalnya dia turun ke area supportnya yang di sini 570 lah, 570 sampai 585 gitu ya. Kalau mau ngambil silahkan ngambil aja di situ. Nanti stop lossnya kalau di batas support yang bawah ini berarti dia tutupan di bawah 550, kita harus keluar. Ya. Kalau naik ya tujuannya terdekat ke sini dulu, ke 650 sampai berapa nih? 645 sampai 665. Kalau misalnya berhasil break, dia resisten selanjutnya ada di 720 sampai 725. Nah, ini untuk era. Nah, terus kita coba lihat dari bandar-bandarannya. Kayaknya nggak bisa kita lihat semua nanti ya bandar-bandarannya gitu, karena request teman-teman tadi lumayan banyak tuh. Ada 30 berapa ya? 35 kalau nggak salah. Apa tadi? Era ya. Era swasembada. Kita lihat dari ininya. Hari ini ada akumulasi asing juga ngambil lumayan banyak ini kalau misalnya kita lihat ya. Mudah-mudahan sih dia hari ini mulai diakumulasi oleh bandar ya. Salah, maaf. Hari ini diakumulasi oleh bandar. Mana sih? Oh ini. Kita coba lihat dulu deh ininya. Secara broker summary-nya apakah dia ya cukup menarik ini kalau menurut saya ya. Sudah banyak yang keluar dan yang masuk ini dengan dana besar. Mudah-mudahan di akum ini bisa dipantau untuk beberapa hari ke depan gitu. Kalaupun untuk swing juga target agak jauhnya ke 720 sampai 725. Kalau break dari sini berarti dia konfirmasi akan uptrend lagi. Ya, itu untuk era. Selanjutnya ada IMJS. IMJS punya di 580. Aduh, agak sedikit sakit ini nyangkutnya ya. 580 berarti turunnya berapa poin ini ya? Dikurangi 55, 10 tik ya. Lumayan juga, agak gimana ya? Langsung aja kita lihat deh. IMJS. IMJS agak hati-hati aja, karena kalau kita lihat pasti ini kayaknya distribusi ya.
Nah kan distribusi dia lumayan gede juga distribusinya hari ini, dan asing juga distribusi meskipun kecil ya, dan asing juga kita lihat nggak ada akumulasi sih sebenarnya. eh Kalau misalnya mau nge-average, silahkan aja, bisa bisa ditunggu ya, bisa ditunggu lagi nanti di area, sebentar, area sini aja deh. Nih, area sini. Nah, area sini. Nah, oke. Di area sini kalau mau average di kisaran range 475 sampai 500, tapi kalau misalnya dia ditutupan di bawah 475, 470, di bawah 470, kasihlah toleransi satu atau dua tick, silahkan. Teman-teman harus keluar. Karena dengan melihat candle seperti ini dan volumenya yang lumayan besar ini merupakan candle-candle, bisa dibilang candle jual. Sudah banyak yang jual pada saat dia di atas. Ya, mulai dia dikerek naik sampai 625 pada jual gitu. Kalau misalnya teman-teman masuk hari ini pada saat dia naik, harusnya untuk fast trade aja. Kalau misalnya dia saham yang udah naik gitu, berapa persen nih? 580, 585 ya, 580. Dan naik 10%, saran saya sih untuk fast trade aja. Kalau misalnya dia naik 2% dia nggak kuat, silahkan di TP dulu. Jadi harus dipantau ketat ya. Itu untuk IMCS. Selanjutnya ada Toys. Toys. Ya, Toys ini rekom buy close kita dari sini ya. Dari hari apa itu, 30 Agustus kalau nggak salah. Dan kemarin alhamdulillah di bawah ARA. Ya, saya jualannya nggak sampai ARA sih sebenarnya. Cuman ya teman-teman yang di grup ada yang sampai sekarang masih di hold gitu kan. Jadi ya syukurlah kalau misalnya menu buy close kita cakep gitu. Pas-pas kebetulan cakep. Ya. Punya di 224 Toys. 224. Wow, agak agak lumayan pucuk juga. Mungkin dikiranya akan arah lagi gitu ya. Kita coba lihat dulu deh, langsung deh. Toys. Hari ini ada distribusi, cuman asing ada nampung dikit gitu kan. Mudah-mudahan sih masih masih oke lah, kayaknya masih digoreng nih. Ada potensi besok mungkin ya. Mungkin ini mah mungkin. Ini mah mungkin aja ya. Aduh, salah. Kita coba lihat. Oh, belum bisa ya. Gini deh ya. Nah, mungkin ada potensi dia koreksi-koreksi ke area 175 sampai 180-an lah. Kalau misalnya teman-teman yang punya di 224, silahkan kalau mau average itu di area itu aja. Jadi 180, belum, bentar. 175 sampai 185-an lah. Ya. Silahkan kalau mau average di area itu aja. Tapi syukur-syukur besok dia langsung di bawah naik gitu kan. Kalau misalnya kita lihat dari sini kan juga hari ini memang ada distribusi, cuman tidak menutup kemungkinan besok dia bisa diambil lagi. Kita coba lihat juga, dan retail memang sudah banyak, ada potensi retail ini masuk banyak hari ini. Jadi yang pada ngahaka-ngahaka kayaknya banyak. Jadi agak waspada aja. Takutnya dia dibawa, kalau dibawa koreksi ke area tadi yang saya sebutkan ya, 175 sampai 185 lah. Silahkan teman-teman average. Tapi perhatikan dulu apakah dia mantul atau enggak. Ya, karena kalau untuk dari segi trennya sih ini masih menarik ya. Dia stokastiknya juga masih oke, masih mengarah ke bawah. Meskipun dia sudah mencapai overbootnya ya. Mudah-mudahan dia masih ada potensi naik. Atau kalau enggak, lihat aja seperti pola-pola yang sebelumnya. Dia hijau kencang gitu, hijau tinggi, habis itu merah. Terus besoknya lagi di bawah turun lagi. Nah, sempat hijau lagi kencang, terus di bawah merah lagi, terus baru hijau lagi. Terus hari ini kemarin hijau kencang, hari ini juga hijau. Jadi ada potensi mungkin besok dia bisa di bawah merah. Ya, kalau misalnya punya di 224 ya hitungannya harga tinggi itu.
Jadi silahkan bisa di average, tungguin aja tadi di area 175 sampai 185. Ya, itu untuk toys. Dan selanjutnya ada Hope. Hope punya di 156. Berarti beli buy close hari ini ya. Ya kalau misalnya kita melihat, kalau secara tren sih sebenarnya belum ketahuan ini Hope ini trennya akan kembali naik atau dia akan seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kita lihat ini kan masih abu-abu gitu kan. Ada potensi dia masih dikumpulkan lagi sama bandarnya, mudah-mudahan ya. Nah, di area sinilah mungkin. Oke. Supportnya di sini. Ya, kita gambar support aja di sini lah. Nah, 134 sampai 140. Kalau turun dari 134 ya teman-teman silahkan keluar atau silahkan bisa menunggu di area support kritisnya yang di sini nih. Support paling bawahnya. Nah, di area 111 sampai 120. Tapi kalau misalnya teman-teman punyanya di 156, kalau misalnya besok langsung dibawa turun ke situ kan pasti dalam tuh. Silahkan average di area itu. Bisa di support sini atau di support sini. Kalau teman-teman patokannya di support sini berarti turun dari di bawah 134 teman-teman harus keluar. Ya, tapi di bawahnya sebenarnya masih ada support. Jadi ada potensi pantulan, masih ada potensi ya. Besok kalau misalnya dia naik, paling terdekat dia ke sini dulu. 178 sampai berapa ya? Ya sampai sinilah ya. Kita coba sampai 200 lah ya, 206 gitu kan. Ya silakan teman-teman bisa pantau di area resisten itu. Kalau misalnya dia berhasil break ya lanjut lagi ke atas ke 240-an. Ya. Kalau melihat volume sih hari ini memang ada volume, cuman dia belum terlalu besar. Terus stokastiknya juga sudah mulai golden cross. Mudah-mudahan dia tanda-tanda juga dia akan mulai naik gitu kan. Kita lihat aja untuk besok ya, target terdekat tadi di 180 sampai 200 206 lah ya. Kalau misalnya break bisa lanjut ke 240. Break lagi ya 350-an. Oke, itu untuk Hope. Kita coba lihat ya. Hope. Nah, sudah banyak yang keluar sebenarnya, tapi di sini dikumpulin sepertinya, mulai diakumulasi. Nah, kan bener. Asing ada ngambil sedikit-sedikit dari kemarin-kemarin. Ya. Bolehlah coba dipantau besok. Oke, itu untuk Hope. Oh, bentar. Hope kalau nggak salah tadi kita jadikan menu buy close ya. Nah, mudah-mudahan besok naik lah. Oke. Hope kan biasanya kebiasaannya itu kan lihat-lihat nih. Ijo di bawah merah 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 merah, ijo kenceng. Ya, mudah-mudahan ini ijo di bawah merah 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 merah, ijo besok kenceng. Mudah-mudahan ya. Oke, itu untuk Hope. Selanjutnya kalau nggak salah tadi ada beberapa teman-teman yang sudah floating profit juga dapat di 154 ya. Selanjutnya ada EMTK. MTEK punya di 2100 dia hari ini sudah turun dari garis Fibo 618-nya ya. Jadi besok teman-teman bisa pantau kalau misalnya mau average, kalau dia dibawa turun lagi ke area 2000-an di sini, silahkan teman-teman bisa average 1930 sampai 2000-an lah. Silahkan kalau mau average aja di area itu ya. Potensinya sih kalau misalnya ini kita masih belum tahu ya. Ini MT kan masih bisa dibilang dari sini dia turun, terus ada reversal di sini, cuman dia hanya reversal sesaat, dan di sini dia belum berhasil break high yang di sini. Nah, jadi dia belum berhasil menciptakan higher high yang lebih baru gitu kan. Ya mudah-mudahan dia entah besok atau kapan gitu, yang penting jangan membentuk lower low lagi. Nah ini kan low nih, ini kan low. Nah ini low. Jadi mudah-mudahan dia nggak break ke bawah gitu kan. Jadi dia tidak membentuk lower low.
dia naik ke atas, dia membentuk higher high gitu ke area 2310 lah. Kalau misalnya bertahan di atas itu ya ada potensi dia akan naik lagi ya. Kalau secara volume sih hari ini tidak begitu banyak yang ngebuang barang gitu kan. Terus dari stokastik juga masih kuat mengarah ke atas. Ya, mudah-mudahan sih dia lagi diakumulasi gitu ya. Itu untuk MTEK. Selanjutnya ada True. True. Masih di bawah ARB ya hari ini, ARB juga. ARB nggak hari ini. True masih belum tahu supportnya di sini 344 sampai 372. Kalau misalnya dia besok ARB lagi, kemungkinan dia akan berada di area sini. Nah, tinggal kita pantau apakah dia dibangunin di sini atau dia masih akan ARB besoknya. Kita nggak tahu. Apakah dia masih akan turun di hari esoknya. Mudah-mudahan sih nggak. Boleh ini besok coba dipantau kalau misalnya dia dibawa turun di area sini ya, dibawa turun ARB. Boleh dipantau di deket-deket ARB-nya gitu. Kalau misalnya dia dibangunin gitu, silahkan silahkan spekulasi masuk, nggak apa-apa. Jadi target terdekat dia ke sinilah. Gapnya yang di sini kan ada gap nih. Ini kan ada gap. Ya silahkan teman-teman targetnya ke sini dulu 472 492. Kalau break ya target selanjutnya ke atas sini. Break lagi ya gap yang di atas sini. Ya ini kan gap nih. Di area 712 sampai 724. Ya, itu untuk true. Dan secara stokastik juga sebenarnya sudah berada di dasar kolam dia. Dia sudah oversold banget harusnya. Besok sih harusnya mulai ada denyut nadi ya. Besok bisa dipantau kayaknya ini true. Kita coba lihat true. Nah, masih distribusi sih sini. Ya mudah-mudahan lah. Yang yang distribusi banyak nih, gede nih. Yang ambil retailnya banyak. Ya, mudah-mudahan besok mulai disenggol-senggol gitu entah sama MG atau apa, bisa dipantau di area ARB. Oke, itu untuk true. Selanjutnya ada MLPL. MLPL nggak ditulis punya di berapa ya. Kalau baru mau masuk ya nunggunya di area sini aja, di area 452 450 lah ya. Bentar. Ya benar di area 450 lah. 450 sampai sini 470-an lah. Ya itu kalau mau masuk ya. Jadi mudah-mudahan dia tidak membentuk low lagi yang baru di sini. Nah, mudah-mudahan dia bertahan dulu di atas Fibo 382-nya. Nah, ini kan kemarin dia hari ini kan dia nggak sanggup untuk break resisten juga yang di sini kan. Jadi dia di bawah koreksi. Kalau secara volume dengan bentuk candle seperti ini ya lumayan sih yang jual. Lumayan yang jual, cuman kita coba lihat dulu bandar-bandarannya MLPL. Nah, sudah terlalu banyak yang pegang barang ya. Sudah terlalu banyak yang pegang barang. Jadi bandar juga distribusi di sini berdasarkan data ini ya. Saya tidak terlalu berpatokan 100% dengan ini. Jadi secara data dia bandarnya sudah mulai distribusi hari ini. Nah, mudah-mudahan sih kalau dia dibawa turun lagi ke area sini 450-an gitu, bandarnya ngumpulin barang lagi. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kalaupun naik dia targetnya harus break resist dulu yang di 504 sampai 516. Kalau berhasil break ya OTW ke 544 sampai 550, 560 lah. Kalau misalnya berhasil break lagi ya ke atas sini dan berhasil kuat lagi ya berarti dia uptrend lagi ya. MLPL kan ini udah downtrend lumayan juga ini sebenarnya. Ya kalau kita lihat memang mungkin seharusnya memang sudah waktunya untuk reversal naik. Oke, itu untuk MLPL. Selanjutnya ada Dian. Dian punya di 69. Punya di 69 sudah naik satu tick. Nah, kalau kita perhatikan secara trennya sih dia masih up ya.
dia masih kuat gitu up-nya. Di sini stokastiknya juga masih mendukung gitu, dia masih berada di atas garis 50-nya dan masih mengarah ke atas, jadi masih ada potensi bisa dipantau besok kalau yang punya di 69 ya. Dia targetnya terdekat ke 74 sampai 75 dulu. Nah, kalau berhasil break ya ke area sini. 77 sampai 80 lah ya. 77 sampai 80. Ya, itu untuk Dian. Nah, kurang lebih ke area situ kalau misalnya dia besok kuat break ya. Itu untuk Dian. Kalau secara stokastik sih masih oke. Hari ini ada kenaikan, cuman volumenya memang tidak terlalu besar gitu kan. Transaksinya masih terbatas. Ya mudah-mudahan dia lagi dikumpulin gitu. Coba kita lihat. Dian. Justru hari ini ada distribusi. Ya, tuh kita lihat asing netral, nggak ada yang ambil gitu. Entah itu asing beneran atau asing-asingan. Ya besok bisa dipantau deh, siapa tahu dia distribusi lagi tapi masih ditarik naik lagi. Ya, itu untuk Dian. Selanjutnya ada BMHS. BMHS. Bunda Medik. Punya di 340, gila. 340, wih keren, 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 keren. 340 itu berarti harga harga apaan tuh? Harga IPO ya? Kalau dari 340 mah masih aman lah ya. Dia cenderung sideways, cenderung sideways di sini di atas ya, di area atas ini. Dia masih cenderung cenderung di, kalau menurut saya ini dia cenderung dikumpulin di area sini. Nah, ini area akumulasinya dia ya sepertinya. Kita kalau secara tren dia masih up karena dia masih di atas gitu kan, masih belum belum distribusi kalau menurut saya. Cuma kalau kita lihat dari sini dia kelihatan ya. BMHS. Nah, masih diakumulasi dia. Belum ada distribusi asing, tapi masih dikumpulin sama broker lokal. Ya, coba kita lihat. Nah, bagus nih kayak gini nih. Saya suka, saya suka. Boleh ini dilirik-lirik BMHS mungkin di area 10.30-an lah, 10.25, 10.20 lah, 10.20 sampai 10.50 kalau dikasih. Siapa tahu dikasih kan, coba aja simpan gitu. SL-nya di bawah 1.000. Ya, itu untuk BMHS. Kalau punya di 340 beneran di 340 mah santai. Kalau 340 atau 840 ya. Itu mah santai aja, santai. Masih masih oke lah. Masih bisa. Nanti bisa bisa dibuang kalau dia turun di menembus area ini 965 sampai 980. Oke, selanjutnya ada BBHI. BBHI BBHI punya di mana dia tadi? 2551. Ntar saya hapus dulu. 2551. Lumayan tinggi ya. 2551. Lumayan tinggi. Dia masih cenderung mendekat di area-area supportnya. Apakah dia diakumulasi? Kita coba lihat deh. BBHI. BBHI. Apakah dia sedang dikumpulkan, diakumulasi? Ya, beberapa hari ke belakang dia diakumulasi, tapi hari ini ada distribusi kecil ya. Asing juga ada distribusi kecil. Kita coba lihat, masih cenderung seimbang gitu ya. Masih belum terlalu banyak barang yang punya yang supir punya gitu kan. Mudah-mudahan dia masih ngumpulin gitu di area-area sini lah ya. Nah, di area sini masih dikumpulin. Mudah-mudahan lah. Cuman kita nggak tahu berapa lama dia akan ini. Kalau misalnya dia turun di bawah 2100, mau nggak mau memang kita harus keluar. Karena dia ada potensi dia di bawah, turun lebih dalam. Ya. Gapnya di sini juga udah ketutup kan yang di sebelah sini. Kalau naik dia targetnya terdekat aja ke 2530 sampai 2590. Saran saya kalau misalnya mau nge-average ya average-nya di area sini aja.
pas dia di 2120 sampai berapa nih? Pas di area sinilah. Ya, 2100 sampai 2190 2150-an. Ya, itu untuk BBHI. Selanjutnya ada truk 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 punya di 152. Aduh, agak agak FOMO ini sepertinya. 152 152 152. Ini mau nggak mau harus average ya. Jadi mending di average aja. Besok cobain dipantau gitu truk ini di area sini. Nah, 116 sampai 125, karena kalau punya di 152 itu agak lumayan tinggi dan sekarang pasti floating loss-nya udah lumayan ya. Jadi silahkan menunggu di area sini. Karena kecenderungannya truk dia setelah hijau atau naik tinggi gitu, takutnya dia dibawa turun. Itu jeleknya truk tuh di situ. Kadang pun dia sideway-nya agak lama nih. Kayak di sini kan dia sideway-nya agak lama. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu kita FOMO gitu dan dia turun dibanting sampai beberapa 5 tik lah, 5 tik dari harga kita beli untuk saham-saham seperti ini, saran saya mending CL langsung. Ya, dia memang ada gap di atas sini. Ini cuman kita nggak tahu ini kapan akan dijemput ke area sini. Ya, kalau mau average aja di area ini. Ya meskipun secara stokastik dia masih oke ya. Sebenarnya mudah-mudahan sih besok masih jalan gitu kan. Ini kan volumenya juga lumayan besar, volume yang jualan juga agak besar, volume yang beli juga lumayan. Dan di sini juga di hari sebelumnya volumenya juga lumayan yang ngambil. Terus stokastiknya hampir golden cross. Kita coba cek dulu dari ininya. Truk. Nah, dia hari ini akumulasi ada yang ambil. Oh, hari ini asing yang buang ya. Buang dan lumayan mempengaruhi harga gitu. Pada saat di atas dia asing ada buang. Coba kita lihat. Nah, oke, ini sudah boleh nih. Coba besok deh dipantau ya. Kalau punya di 152. Saran saya sih tetap average di area, kalau dapat sih di area 116 sampai 125-an ya. Terus di average aja kalau misalnya dia naik gitu. Jadi kita cepat kejemput. Ya, 152 kan lumayan nih sebelah sini. Agak tinggi. Oke, itu untuk truk. Selanjutnya ada kios. Kios ini entah ini sudah mulai diakumulasi atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas di sini ya, di area ini dia ada apa namanya, ada gap nih di sini di 1240. Ntar saya hapus dulu. Di 1240 sampai di 1270 itu dia ada gap. Ya. Kalau menurut saya dia di area sini tuh dia lagi dikumpulin. Ya. Mungkin bandaranya lagi nyiapin berita gitu kan. Kalau secara stokastik kan, stokastiknya juga golden cross ya. Tak cuman dia masih bertahan di bawah oversold-nya karena keluar masuk. Ya. Kita coba lihat di sini. Kios. Nah, hari ini ada akumulasi lumayan. Ya lumayan sedikit ya. Maksud saya lumayan sedikit, bukan lumayan banyak. Jadi mudah-mudahan sih mulai dikumpulin, mudah-mudahan masih beberapa hari ke depan gitu atau besok gitu dia break dulu ke area gapnya ini, dia ditutup dulu area gap. Dan di sini juga ada gap kecil sih. Nih di atas sini ada gap kecil 1410 sampai 1425 ya. Nah, kios punya di berapa tadi? 1100. 1100 dipantau-pantau aja. Yang penting dia nggak turun ke nggak turun di bawah 990. Menurut saya masih aman. Ya. Selanjutnya ada PNLF.
PNLF punya di 187. Baik close hari ini sepertinya oke sih kalau menurut saya. Baik close hari ini. Baik close hari ini apa ya, baik close kemarin ini? Hari ini ya kayaknya. Hari ini. Ya dia sempat turun dan akhirnya ditarik naik lagi. Cuman hari ini belum berhasil mencapai resistennya di area sini ya. 190 sampai sinilah 192. Dia belum berhasil break. Secara stokastik dia masih up gitu, mengarah ke atas. Mudah-mudahan besok dia masih lanjut lagi. Kalaupun dia koreksinya mungkin ke area sini 18, ya ke area sini lah 184 sampai 185an lah ya. Oh terlalu deket ya. Ini memang naiknya dikit-dikit sih ya. Support terbawahnya dia di area sini. Nah, oke. Kalau dia turun di bawah 180 ya mau nggak mau teman-teman harus keluar. Ya ini area supportnya. Kalau misalnya dia naik harus break dulu 192. Kalau berhasil break 192, dia potensinya ke 199 sampai 200-an. Ya, kurang lebih ke sana. Itu untuk PNLF. Selanjutnya ada BNGA. BNGA. Oh, BNGA punya di 995. Belinya kapan? Kalau misalnya pas kapan itu saya kasih buat buy close ya. Di sini pas di tanggal 21 kalau nggak salah ya. Harusnya di tanggal 31-nya dijual, tapi kalau baru masuk hari ini kita coba lihat apakah masih ada bandarnya di dalam BNGA. Nah, masih diakumulasi ya. Mudah-mudahan lah ya. Asing sih masih akumulasi. Jadi belum ada buang. Jadi mudah-mudahan besok ada potensi dia masih naik. Ya, paling ini tapi kalau misalnya melihat candle seperti ini, ya ini koreksi lah kalau menurut saya ya. Karena Dia diambil. Jadi bukan pure distribusi. Karena pada saat dia turun ke sini, dia kembali diambil lagi. Ya istilahnya kayak apa ya, nurunin penumpang gelap, kurang lebih seperti itu ya. Ini BNGA, ini area supportnya kita taruh di sini 980 sampai 985. Kalau misalnya dia naik, targetnya ke sini dulu. Nah 1020 sampai 1040. Yang pas hari kemarin itu dia sudah berusaha naik ke area resisten, cuman gak kuat, akhirnya dia turun lagi dan hari ini koreksi. Besok mudah-mudahan dia terus lanjut ya. Itu untuk BNG ya. Selanjutnya ada Toys tadi perasaan udah ya. Toys bisa dilihat yang di depan ya. Kita lanjut langsung aja. NICL. Nah, NICL punya di berapa nih? 133. Waduh, hari kapan itu ya? Saya ada sempat bilang kan kalau misalnya dia di bawah hari ini tadi berapa? Dia di bawah RB enggak? Pokoknya dipantau NICL, kalau misalnya mau average ya average aja harusnya. Pas hari ini ya, pas dia turun ke 113 gitu kan. Dia kan supportnya di mana ya? Oh enggak ada ya. Ini kan saham IPO. Astagfirullah. Sebenarnya supportnya di sini sih 120, 118 sampai 120 gitu kan. Nah ini supportnya sebenarnya 118 sampai 121 ya 120 lah. Dan hari ini dia diangkat lagi naik ke atas supportnya. Mudah-mudahan sih ini salah satu tanda-tanda dia mulai di ini lagi ya. Sebenarnya NICL ini saham keluar masuk sih, belum bener-bener akum disimpan gitu kan. Kita coba lihat dulu. Nah ini sudah mulai tanda-tanda ya, mudah-mudahan lah ya. Ini secara 5 harian ya,
Secara MA5-nya dia sudah mulai diakumulasi, cuman asing masih distribusi seperti ini. Mudah-mudahan dia beberapa hari ke depan gitu. Selama dia masih bertahan di, kalau hari ini berarti selama masih di atas low hari ini, ya menurut saya masih masih aman, masih bisa disimpan gitu. Tapi kalau punya di 133 ya, besok dipantau aja. Kalau misalnya dia turun lagi ke area 113, bisa average. Ya, tadi di grup kalau nggak salah sempat ada yang bilang dia sudah berhasil keluar NICL ya kalau nggak salah. Itu untuk NICL. Selanjutnya ada SMMT. SMMT punya di 219. 219 berarti udah hasil average ya SMMT. Masih, coba kita lihat langsung deh. Takutnya udah distribusi nih SMMT. Oh enggak, masih diakumulasi. Oke. Masih, kalau secara tren sih memang masih up ya dia. Cuman memang suka naik guyur gitu. Cuman secara data masih apa namanya, masih akumulasi. Besok kalau misalnya turun di area 190 sampai 200, yang mau average silahkan average aja di area situ. Pantau gitu kan. Target naiknya kemana, sini dulu lah. Dia break dulu di area 226 sampai 232. Ya, itu untuk target naik ke atasnya. Ya. Hari ini belum berhasil dia break. Makanya dia akhirnya turun lagi. Tadi kita sempet di grup kelas itu, saya sempet kasih itu kan SMMT ambil di 220 sampai 224. Pas dia naik ke 228 kalau nggak salah pada TP, dan akhirnya udah bisa keluar. Alhamdulillah. Ya, itu untuk SMMT. Copet-copet kita di situ. Selanjutnya ada agro. Agro masih ditahan di mana ini? Di garis Fibo 618. Mudah-mudahan sih dia masih bertahan di sini. Jadi dia tidak break ke bawah, karena kalau break ke bawah tujuannya kemana? 2060. Ya, mudah-mudahan sih dia tetap bertahan di area sinilah. Syukur-syukur besok dia mulai ngegas gitu kan. Break dari 2370. Selanjutnya ada target ke 2500. Itu untuk agro. Kalau yang belum punya gitu, tunggu aja di area sini. 2160 sampai 2210. 2220. Ya. Itu untuk agro. Kalau secara tren sih kan memang dia masih up ya. Masih up nih. Dan secara apa namanya? Secara stokastiknya dia masih mengarah ke atas. Mudah-mudahan dia akan berusaha naik. Ya, itu untuk agro. Selanjutnya ada BRIS. BRIS apakah masih sepaket dengan agro? Sepertinya ada potensi dikumpulin ini BRIS ya. Red isunya kapan sih? Katanya ada berita red isu gitu kan. BRIS itu ada supportnya di sini 2000 sampai 2060. Cuman ini kayaknya tanda-tanda dia dikumpulin ya. Kalau misalnya dia naik, bentar. BRIS tadi nggak dikasih tahu ya dia punya di berapa. Mana sih? Oh ya, nggak ada. Kalau dia naik, dia targetnya ke sini dulu. 2370 sampai 2420. Kalau berhasil break, OTW ke 2700 lagi. Itu target naiknya, atau terdekat ke sini dulu. Nah, ya. Kita coba lihat dari ininya, BRIS. Nah, asing ada ambil, bener. Jadi ada dia lagi dikumpulin. Kemungkinan masih ada potensi dia bisa turun lagi ke area 290 sampai 2120-an lah ya, di area sini lah ya. Pokoknya di area sini lah. Mudah-mudahan dia set W aja di sini. Jangan sampai jebol area supportnya di bawah ini. Jadi dia masih aman. Itu untuk BRIS. Selanjutnya ada Real. Real punya di 111. Nah, Real punya di 111. Hari ini dia cuman apa namanya,
eh saliman dikit sama ininya ya, sama sama gapnya yang di bawah sini dan nggak tertutup sempurna. Ya mudah-mudahan dia ditarik naik lah. Real ini tidak terlalu bisa dibaca ya. Dia kalau naik targetnya paling ke sini dulu, ke area sini, 118 sampai 121. Kalau misalnya dia berhasil break, lanjut OTW ke 137. Ya, itu untuk real. Lihat aja dari ininya, dari bandarmologinya kalau real itu. Karena kalau secara teknikal akan agak susah menurut saya sih dibaca. Real. Real. Nah, hari ini ada akumulasi. Perhatikan aja broker summary-nya. Nah, ini ada akumulasi. Jadi besok ada potensi sih. Mudah-mudahan dia potensi break 118 sampai 121. Ya, itu untuk real. Selanjutnya ada PNBS. PNBS punya di 130. Buset. Udah 30% minusnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari chartnya, dia cenderung tertahan di area sini ya. Mungkin teman-teman yang mau nge-average PNBS yang punya di 130, silakan aja di average. Kalau misalnya dia turun ke area 105 sampai 110-an, silakan teman-teman bisa average. Harusnya hari ini. Nah, 109 hari ini kan. Mungkin bisa dicicil untuk average. Cuman bahayanya kalau dia turun ke bawah 99. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi teman-teman agak hati-hati ini di PNBS. Bisa dibilang beli di area sini itu masih spekulasi. Stop lossnya di mana? Kalau dia turun di bawah 100, stop lossnya. Kalau teman-teman beli di area 105 sampai 109, turun ke area 100, berarti kita harus keluar. Ya, kalau punya di 130 memang masih belum tahu ini, kayak belum ada tanda-tanda diakumulasi dia. Kalau secara stokastik dia sudah mulai merangkak naik, mudah-mudahan dia melanjutkan naik itu. Besok target terdekatnya ke 123 dulu. Kalau berhasil break baru ke area 130-an. Itu untuk PNBS. Kita coba lihat. Biasanya dia kan belum terlalu ada yang akumulasi. Jadi kalau nggak mau average ya harus bersabar ya. Harus tunggu momen kalau untuk PNBS ini. Selanjutnya ada Friend. Friend punya di 132. Buset. Friend 132. Saya ada apa ya? Saya sih nyuruh, saran saya ngambilnya itu di 2 kali ngambil. Saya terus terang saya ada rekomendasi ke teman-teman alumni ataupun ini. Nah, area ambilnya tuh di sini 125 sampai 127. Itu area ambil pertama. Jadi dicicil bukan langsung masuk jebret. Area ambil kedua, nanti kalau dia turun ke area 114 sampai 117. Itu saran saya. Stop lossnya di mana? Kalau ngambil di sini dan nggak mau ambil lagi di bawah, berarti begitu dia turun ke 120, teman-teman harus keluar. Nah, itu yang saya sarankan. Sebentar. Tadi punya di 132. 132 agak lumayan ini, tinggi. Ya, besok kalau misalnya dia turun ke area sinilah 117 sampai 120, silakan average. Ya. Karena kalaupun besok naik targetnya ke area 136, 136. Break berhasil, lanjut ke 144. Nah, itu untuk Friend. Oke. Kayaknya belum ada ini sih. Coba kita lihat. Mungkin apakah sudah ada dikumpulin atau belum ada akumulasi lagi. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat lah. Kalau kita lihat sudah mulai sideways kan. Dan dikumpulin dikit-dikit. Itu untuk Friend. Selanjutnya ada IPCM. Buset, banyak amat ya ternyata yang dibahas. IPCM punya di 398. 398. Apakah ngambil hari ini? Lihat bentuk candlenya dan lihat
volumenya. Volumenya itu volume koreksi. Jadi teman-teman kalau misalnya punya di 398, kalau misalnya besok dia dibawa turun ke sini nih. Nih, karena takutnya ada potensi turun ke sini ke 380 sampai 388 ya. Silakan teman-teman average aja. Kalau menurut saya ini masih gitu, masih diakumulasi. Mudah-mudahan lah beberapa hari ke depan. Kan kita lihat candle yang di sini dia hijau seperti ini. Terus volumenya besar. Besoknya dia ada buang tapi juga ada yang ambil lagi, dan besoknya lagi dia volumenya kecil. Volume di sini hijau bagus, ada yang ambil, terus di sininya merah dan dari ini juga merah, tapi volumenya tidak terlalu besar. Jadi menurut saya ada akumulasi di sini. Selama dia nggak mengarah turun ke area gap sini ya menurut saya lumayan masih bisa di hold. Ya. Itu untuk IPCM. Selanjutnya ada trim. Ini agak cepat aja ya biar ini, soalnya kepanjangan nanti videonya. Trim punya di mana nih? 284. 284 mah pas di resistennya ya dan tidak berhasil break ya. Dan hari ini hati-hati candlenya, perhatikan candle ini dan volumenya ini. Dia hari ini benar-benar langsung keluar masuk. Dia sudah pada jualan. Nah, kalau sudah terlanjur masuk di 284 ya, teman-teman coba tunggu aja besok di trim. Coba kita lihat. Nah, trim. Nah, distribusi kan. Hati-hati nih. Sepertinya sudah banyak retail yang di dalam. Nah, kan bener kan. Dia agak hati-hati. Kalau nggak mau cut loss ya harus bersabar dulu. Nanti average lagi di area sini aja. Ya, dalam aja sekalian gitu. Di area 210 sampai 218 silakan teman-teman kalau mau average ya. Karena kalau ngelihat candle seperti ini, ya ini candle jualan gitu kan. Meskipun stokastiknya dia masih berada di atas garis 50-nya. Stokastik berada di garis 50, di atas garis 50 berarti dia masih up. Nah, dia tinggal nunggu nih koreksinya dia akan kemana. Oke. Itu untuk trim. Selanjutnya ada LUCK. LUCK hari ini ARB nggak? ARB ya. LUCK punya di tidak disebutkan. Coba pantau 1 atau 2 candle lagi dia di bawah ARB gitu kan. Kalau misalnya besok dia ARB lagi gitu kan. Salah. Mana sih? Nih. Kalau dia ARB lagi besok bisa dipantau. Kalau dia belum ada tanda-tanda bangun, ya tunggu lagi besoknya. Nah, kalau di bawah ARB lagi, pantau aja pas di ARB gitu kan. Dia ARB naik 1 tick gitu kan, dan dia bertahan, ya silakan masuk. Lumayan untuk copet-copet. Kalau dibawa ke hijau kan lumayan. Ya. Itu untuk LUCK. Targetnya kalau naik juga paling ke sini dulu. Nah, salah. Ke 280 dulu. Ya. Ya, meskipun kita lihat di sini memang belum pada buang ya. Belum ada distribusi yang berarti gitu kan. Kan kita bisa melihat dari kebiasaan saham gitu kan. Biasanya bandarnya kan ada yang suka meng-ARB kan gitu kan. Ada yang untuk mancing retail cut loss. Nah, ini dia datanya distribusi, tapi kita nggak tahu nih. Volumenya kecil masalahnya. Mungkin ada yang buang tapi sedikit. Nah, di sini juga masih berimbang gitu. Nggak terlalu banyak juga yang pada ambil. Oke. Itu untuk LUCK. Selanjutnya ada BCIC. BCIC punya BCIC mah mana sih? Wah, ini nggak bisa di apa-apain. Apanya yang mau dianalisa ya? Bentar. BCIC hari ini minus 4%. Menurut saya ini saham kurang liquid ya BCIC ya. Dia hati-hati. Bentar.
BCIC. Nah, saham-saham kayak gini hati-hati, eh dia terlalu gampang diguyur gitu kan. Kalau saya suruh baca kayak gini, suruh analisa gimana ya? Dia harganya berhenti aja di sini nih. Di 458 gitu dari beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun. Apakah dia disuspend atau apa gitu kan? Ini nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dianalisa. Jadi mohon maaf yang request analisa BCIC. Selanjutnya ada WIM. WIM. WIM kalau yang mau koleksi silahkan dikoleksi ya. Silahkan dikoleksi. Area buy-nya ya di area sini. Nah, ini silahkan simpen aja sampai akhir tahun. Kalau punya di 476 ya besok dibawa koreksi lagi gitu kan. Average aja. Ada sebenarnya ada supportnya di sini. 456 ya. 444 sampai 456. Cuman karena ini sudah mulai kayak seperti ditarik naik gitu kan. Ya mudah-mudahan lah beberapa minggu ke depan. Cuman sebentar. Cuman agak hati-hati karena bulan September ini takutnya IHSG di bawah ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau simpen sampai akhir tahun ya belinya bertahap aja. Bisa beli di area yang tadi saya sebutkan. Yang pertama di sini. Nah, kalau di bawah turun lagi nanti beli lagi di bawah. Di area sini 36 kalau sampai ya, kalau sampai dia sampai 360 sampai 374 gitu. Silahkan average lagi. Ya itu untuk WIM. Terus habis itu diamkan sampai akhir tahun. Nah, secara stokastik dia sudah mulai naik sebenarnya nih. Ada potensi dia naik. Ya target target terdekat ke 5 jangan. Sini dulu deh. Ya. Target terdekat ke 504 sampai 518. Ya. Itu untuk WIM. Break sini lanjut lagi ke atas. 598 610. Tapi itu target swing. Selanjutnya ada MNCN. MNCN punya di 875, berarti beli kemarin dan hari ini di bawah turun. Nah, pertanyaannya mau average apa enggak? Kalau mau average-nya di area sini ya. 810 sampai 820. Itu kalau dia di bawah turun ke area sini. Silahkan teman-teman bisa average di area ini. Cuman kalau lihat dari candle dan volumenya ini menurut saya sudah banyak yang jualan. Jadi agak hati-hati untuk MNCN. Ya, dia gagal bertahan di atas MA50-nya. Kalau misalnya dia naik targetnya ke terdekat ke ya ke sini dulu ya, 65 dulu. 865 sampai 875. Ya, 865 sampai 875. Oke. Itu target terdekatnya. Kalau misalnya berhasil break ya ke sini. 930 sampai 940. Oke. Itu untuk MNCN. Secara stokastik dia masih di atas. Cuman dia sebenarnya melihat seperti ini kemungkinan besar ada potensi untuk koreksi ke bawah ke area sini ya. Itu untuk MNCN. Selanjutnya ada Roda punya di 89. Wah, kenapa diambil? Kalau turun ke area sini, nah ini kalau mau average ya di average. Tapi kalau misalnya ternyata dia di bawah sampai ke bawah 82, dia tutupan di 81 gitu. Entah kapan ya, entah beberapa hari ke depan di bawah tutupan di bawah 81, teman-teman harus keluar. Kita coba lihat Roda. Nah, ada distribusi, cuman belum menarik juga sih menurut saya. Broker sahamnya seperti apa? Terlalu banyak yang punya barang di sini. Jadi supirnya juga pasti masih bingung.
Ada potensi dia mungkin sideways di area sini. Nah, di area-area sini lah. Ya, mungkin. Oke. Itu untuk roda. Kalau naik target terdekatnya ke 95. Hari ini dia gagal break dan bertahan di atas 95 gitu kan. Dia akhirnya turun. Itu untuk roda. Selanjutnya ada kren. Kren di 166. Hari ini di bawah ARB. Tapi ARB-nya juga ada volume buang kayaknya. Besok bisa di average lagi kalau misalnya mau ya. Kalau mau average di area sini 152 sampai 156. Nah, itu kalau mau average ya. Terus tungguin lagi dia mulai ditarik naik lagi. Ya. Kalau punya di 166 soalnya agak-agak lumayan nih. Satu sini ya. Bentar kita lihat. Keren. Nah, sudah terlalu banyak. Ada distribusi. Jadi ada potensi dia mungkin dia akan dibawa lagi ke garis Fibo 618 ya. Ke area 143. Itu kalau besok dia turun dari 161 ya. Jadi koreksi lumayan dalam, tapi biasanya dipantulkan dari area 618. Ya, mudah-mudahan di situ. Oke, itu untuk keren. Selanjutnya ada wifi. Wifi punya di 1000. Buset. Buset. Punya di 1000 di sini ya. Saya lihat dulu deh mulai diakumulasi nggak ya. Wifi asing mulai masuk tuh, tapi dikit-dikit ya. Cuman kita nggak tahu apakah besoknya dia langsung buang atau enggak. Kita coba lihat. Mungkin masih ada potensi dia terkoreksi di area sini. Kalau mau average saja di area 775 sampai 815. Ya, itu area average-nya. Tapi kalau misalnya dia nggak dibawa ke sana ya, jangan dulu average. Average paling aman menurut saya di sini, di area sini. Oke. Kalau punya di 1000 ya, kalau sabar sih ditunggu aja gitu. Tapi kalau nggak sabar ya di average 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jadi harga average kita kan turun, yang tadinya 1000 turun dia lebih bawah. Nanti pas naik dia sudah kejebut. Oke. Itu untuk wifi. Selanjutnya ada INDX. Ada INDX. Nah, INDX dia masih oke, punya di 123. Ya, kalau melihat secara tren sih masih ini dia masih masih up gitu kan. Nah, ini bisa diperhatikan nih kayak gini nih. Nah, apakah dia di sini akan membentuk suatu cup gitu kan? Coba, kita nggak tahu apakah iya gitu. Ya, nggak tahu lah ya. Cuman kalau secara cat sih dia masih up gitu kan. Kita lihat, dan volumenya volume besar seperti ini, dengan candle seperti ini, sepertinya dia ada yang keluar masuk dalam jumlah besar. Ini untuk INDX. Jadi agak hati-hati sepertinya menurut saya ya. Kalau potensi naik dia masih ada naik. Coba lihat. Nah, bandarmologinya. Nah, ada akumulasi asing, ada ngambil tapi dikit banget. Ya, entah itu asing beneran atau asing-asingan. Ngelihat bentuk candle dan volumenya juga agak, ini cuman untuk copetan aja sebenarnya harusnya. Ya. Itu untuk INDX. Kalau naik dia target terdekatnya ke 128 sampai 133. Nah, kalau break dari sini dia potensi ke 142 sampai 150. Support ada di 114 sampai 117. Ya, itu untuk INDX. Selanjutnya ada BHIT. BHIT. Nah, kalau yang
mau simpen untuk jangka panjang gitu, ngambilnya itu sebenarnya di area sini. Saya kemarin ada saran untuk teman-teman yang di alumni gitu kan. Coba deh ambil behit di area 96 sampai 98 kalau nggak salah ya. 96 sampai 98. Nah, pas masih di sini nih, pas masih di area sini. Terus pas hari kemarin dia naik dan hari ini ternyata langsung keluar. Kalau kita lihat dari bandarmologinya mungkin dia langsung keluar lokal tapi. Nah, asing juga distribusi. Ya, mudah-mudahan dia dibawa turun lagi ke area 95 96 lagi gitu kan. Jadi bisa kita ambil lagi. Kalau punya di 110 110 ya nanti aja tunggu average. Kalau average-nya di bawah 100 aja. Kalau dia sudah berada di bawah 100 baru teman-teman silakan average. Oke. Karena kalau naik juga dia targetnya paling terdekat ke sini sih. 116 dulu. Oke, itu untuk behit. Dan area ambilnya sebenarnya di bawah 100. Oke. Secara stokastik sih masih oke. Selanjutnya ada Digi. Digi punya di 605. 605 sudah cuan dong, sudah floating profit. Lumayan. Besok aja dipantau lagi ya. Hari ini emang volumenya kecil sih, jadi nggak terlalu kenceng kayak kemarin kan lumayan tuh. Dari ARB dibawa ke 675. Volumenya besar, tapi habis itu langsung pada jualan lagi. Terus ada yang ngambil juga pada saat dia turun. Oke. Digi dipantau aja karena di sini kan ada gap nih. Gap. Ini juga gap. Di gapnya di area 725 dulu, 765. Di atasnya juga ada gap, jadi ada potensi dia bisa menutup gap gitu kan. Ya, itu untuk Digi. Selanjutnya ada SMDR. SMDR punya di 675. 675. Biarkan aja dulu menurut saya ya. SMDR ini 675 berarti di sini ya. Karena dia sudah turun di bawah garis Fibo 618-nya. Cuman ada perlawanan sedikit. Mudah-mudahan besok coba dipantau gitu kan. Kalau dia nggak dibawa merah, nggak dibawa ke area sini 585 sampai 615, teman-teman boleh average. Ya, atau bisa tunggu konfirmasi saat dia break dari 625. Silahkan teman-teman average. Ya, kalau punya di 675. 2 kali lipat terus target naiknya dia ke 665 dulu. Break dari 665 dia potensi ke 705 atau ke area gapnya yang di sini. 725 sampai 735. Oke. Itu untuk SMDR. Kita coba lihat deh iseng. SMDR. Nah, asing masih ngumpulin, jadi ya wajar aja lah kalau asing atau bandar ngumpulin, pasti dia harganya cenderung sideways atau dia cenderung turun. Nah, ini kan masih berada di area akumulasinya ya. Area akumulasinya, jadi menurut saya masih boleh lah kalau mau koleksi, coba-coba tunggu aja di area sini. 585 sampai 615, 625 lah. Itu masih oke. Habis itu simpan aja dulu. Di sini juga ada gap kecil. Oke, itu untuk SMDR. Untuk analisa udah cukup ya. Di ini silakan mau request mau sampai kapan. Saya sudah bahas 35 udah cukup. Nanti terlalu panjang videonya ya. Itu aja. Untuk yang lain silahkan request lagi di hari Jumat nanti ya. Di hari Jumat weekend gitu kan. Oke, itu aja untuk sesi kali ini, sesi analisa barang angkel kali ini. Jangan lupa di subscribe, dan yang ingin bergabung di channel Telegram silahkan, ada linknya di deskripsi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.